saya kuliah masih di jam 10, makanya tadi agak telat berangkat dari rumahnya. Nah, pas di jalan saya dapat informasi kalau ternyata ada tambahan di jam 8. Itu karena masih di jalan. Ini pun sekarang sebetulnya masih di jalan, tapi karena udah jam 9, jadi saya melipir sebentar. Jadi kalau seandainya ada suara-suara kendaraan, atau suara kereta ya mungkin ya, harap dimaklum ya. Oke, kemarin saya dapat informasi untuk kegiatan perkuliahan tambahan karena mengingat kemarin kita belum sempat ketemu dan setelah UTS ya, dan setelah itu terpotong oleh jadwal bengkel. Nah, kebetulan di minggu depan juga ternyata itu bertepatan dengan hari bersama ya, hari raya Idul Adha ya. Jadi saya rekomendasikan atau saya berikan jadwal kemarin ke apa namanya, ke siapa kemarin saya WA tuh ya, saya lupa deh, untuk diganti ya di hari ini, karena kalau hari Jumat saya full dari pagi sampai dengan sore jam 6, jadi nggak mungkin kalau seandainya saya berikan tambahan juga gitu. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini itu baru tadi saya upload di e-learning ya, yaitu terkait materi batang tarik ya, batang tarik untuk struktur baja itu sudah ada di e-learning, ada 2 file ya, batang tarik yang pertama, materi pertama dengan batang tarik yang materi kedua. Kemudian di bawahnya juga ada latihan untuk bisa teman-teman kerjakan ya. Setelah nanti materi ini selesai saya sampaikan gitu. Oke, mungkin langsung saya mulai saja untuk materi batang tarik pada baja hari ini. Eh, Seperti yang teman-teman mungkin pernah dengar ya atau pernah pahami terkait batang tarik itu, pendefinisiannya sebetulnya batang tarik ada pasangannya lagi, yaitu salah satunya batang tekan. Makanya nanti setelah kita bahas batang tarik, kita juga akan membahas masalah atau materi tentang batang tekan gitu. Jadi kalau seandainya ada istilah tarik, pasti ada istilah tekan dalam suatu struktur baja, terutama struktur rangka ya. Jadi kalau kita menggunakan profil baja dalam suatu struktur, baik itu di struktur jembatan maupun di struktur gedung mungkin ya, di bagian kuda-kuda atau trasnya. Kalau di jembatan, di struktur rangka jembatan atau jembatan rangka baja itu menggunakan profil rangka yang mana di dalam profil rangka tersebut ada elemen yang mengalami tarik, ada elemen yang mengalami tekan gitu. Nah, di sini saya berikan gambaran ya, ada sebuah jembatan rangka baja dengan tipe sederhana ya, tipe waren biasanya. Di sana terdapat beban rata. Kita asumsikan seperti itu. Nah, pada saat terdapat beban merata, berarti komponen dari jembatan tersebut mengalami beban aksial berupa beban tekan ke arah gravitasi atau ke bawah gitu ya. Nah, pada saat diberikan gaya atau beban ke arah ke bawah ini akan mengakibatkan reaksi pada batang-batang dari struktur jembatan tersebut, yaitu salah satunya reaksi dari batang tarik. Nah, biasanya batang tarik itu kemungkinan terjadinya ada di sepanjang batang diagonal, sepanjang batang yang berbentuk horizontal, rata letaknya, atau biasa kita sebut balokan, gitu. Tapi dalam profil baja di rangka tersebut ada elemen batang yang letak posisinya dia diagonal atau menyilang
biasanya, ya. Nah, bentuk yang diagonal ini juga dapat mengalami tarik, tapi tergantung dari posisi beban yang diberikan dan besaran sudut diagonalnya. Itu. Jadi kalau misalkan yang berbentuk horizontal, itu sudah pasti akan mengalami tarik, ya, yang horizontal. Tapi kalau yang diagonal, yang seperti ini bisa jadi mengalami tarik, bisa juga terjadi tekan, gitu. Makanya di sini saya berikan informasi untuk komponen yang memikul, ya, atau menahan gaya tarik aksial itu berada di sepanjang bentang bagian bawah atau balokan. Sedangkan untuk komponen diagonal, ya, yang berbentuk miring, yang terdapat sudut, itu bisa mengalami tarik, bisa juga mengalami tekan. Jadi kita perlu identifikasi lebih lanjut. Nah, biasanya untuk kita mempermudah apakah dia mengalami tarik atau mengalami tekan, itu kita menggunakan analisa dengan menggunakan program SAP 2000 atau SAP 2000 gitu ya. Nah, biasanya pada saat kita sudah memodelkan, kita masukkan spesifikasi atau define materialnya, kemudian kita berikan beban, serta lengkap dengan kombinasi-kombinasinya, kita running, nanti kita bisa identifikasi batang tersebut apakah mengalami tarik atau mengalami tekan. Biasanya cara mengidentifikasinya dari nilai yang dihasilkan. Di sana ada nilai negatif, ada nilai positif. Ya, kalau nilai positif berarti dia apa? Tertekan atau tertarik. Ada yang ingat definisi yang negatif positif? Negatif tertekan, positif tertarik. Kebalik nggak? Negatif tertekan, positif tertarik. Betul seperti itu ya? Halo? Yang negatif tertekan atau tertarik? Tertekan Pak yang negatif. Karena diberi beban jadi menunduk ke bawah Pak. Nah, negatif nilainya tertekan, ya. Kalau positif yang tertarik. Nah, itu yang membedakan antara penilaian kalau seandainya kita menggunakan SAP 2000. Gitu ya. Nah, dari nilai tersebut nanti kita bisa definisikan mana yang tertekan, mana yang tertarik. Gitu. Nah, untuk materi yang sekarang kita fokus dulu ke bagian batang yang tertarik. Ya, saya lanjutkan. Nah, selain struktur jembatan, ada juga komponen atau struktur bangunan lainnya yang memang mengalami tarik, gitu ya. Contohnya seperti yang ada di gambar, itu pemancar atau biasa kita sebut menara sutet ya, biasanya jaringan listrik. Jadi juga efek di batang tarik, ya, efek dari batang tarik. Kemudian rangka atap, kalau seandainya di bagian-bagian gedung, ya, yang menggunakan elemen baja juga dia mengalami batang tarik. Bahkan di tendon-tendon atau kabel, ya, kabel stay yang ada di jembatan gantung itu juga mengalami tarik karena dia mengimbangi dari beban atau memikul beban yang ada di jembatan tersebut, sehingga kabel stay-nya mengalami tarik, gitu. Nah, kalau kita lihat dari irisan-irisan secara keseluruhan struktur bangunan yang ada di gambar ini, elemen batang tarik, ya, dan batang tekan nantinya itu dari segi bentuk rata-rata memiliki bentuk berupa rangka.
ya, berupa rangka. Nah, sehingga kalau kita bisa definisikan atau bisa kita simpulkan, batang yang mengalami tarik maupun tekan itu biasanya berada di komponen struktur yang berbentuk rangka, gitu. Kalau kita tarik kesimpulan seperti itu. Nah, karena kita mau bahas terkait batang tarik, kita coba cari bagian elemen yang lebih kecil dari suatu struktur, ya. Kalau tadi kita bahas masalah balokan, sekarang kondisinya kita coba bahas dari di bagian sambungannya, ya. Di sini saya berikan satu komponen bagian sambungan, ya, satu komponen bagian sambungan, yang mana di sini terdapat beberapa batang, ya, seperti yang ada di gambar. Yang bagian bawah ini mengalami tarik, ya, karena balokan tadi, sedangkan kalau yang diagonal tadi itu bisa mengalami tarik maupun bisa mengalami tekan, tergantung dari konfigurasi pembebanan. Dan satu lagi tergantung dari sudutnya juga, sudut diagonalnya ini berapa. Kemudian ada lagi pembagiannya yaitu dari segi plat puhul atau titik kumpul, ya, atau titik simpul dari si sambungan batang-batang tersebut. Itu ya. Nah, nanti kita akan fokus ke pembahasan yang ada di sini, gitu. Oke. Secara filosofi, batang tarik ini terjadi suatu hukum di dalamnya, yaitu hukum Hooke. Ya, hukum Hooke di sini, kalau kita pernah belajar fisika, mungkin di sana juga pernah ada istilah hukum Hooke, ya, fisika mekanika, ya. Karena kita sipil, basicnya fisikanya bukan fisika yang mempelajari masalah tata surya, masalah matahari, masalah eh, iklim dan lain sebagainya, tapi lebih ke fisika yang memang memperhitungkan sifat mekaniknya. Ya, makanya kalau di sipil itu belajarnya fisikanya fisika mekanika, gitu. Nah, di hukum Hooke ini ada konteks tarik di dalamnya, ya. Misalkan di sini seperti yang terlihat di gambar, di sini terdapat satu batang, ya, atau satu penampang, di mana penampang ini diberikan gaya berupa gaya tarik, di mana gaya tarik ini kita asumsikan menjauhi subu batang yang ada. Berarti kalau menjauhi ada ke arah kiri, ada ke arah kanan, ya. Sifatnya seperti itu. Nah, ini diberikan gaya tarik di setiap ujung-ujung tepinya. Pada saat dia diberikan tarik, otomatis terdapat reaksi dari si batang tersebut. Nah, reaksi yang diberikan ini bisa jadi ledutan, ya. Tapi kalau seandainya bebannya tariknya kanan kiri seperti ini, mungkin ledutannya tidak begitu signifikan, ya. Lebih ke perubahan dimensi dari penampang yang ada di sini, karena dia aksial tertariknya, gitu ya. Nah, perubahan penampang yang ada di sini yang pada akhirnya kalau kita buat menjadi suatu persamaan, ya, kan itu hampir mirip dengan persamaan kuat tekan, ya, kalau kita bisa analogikan. Jadi di sini ada 3 komponen yang mungkin dapat diperhitungkan dari rangka yang ada di atas ini, yaitu pertama komponen tegangan, ya, atau dilambangkan dengan lambang tau. Kemudian ada komponen P atau gaya, dan komponen AG, yaitu luas penampang, gitu ya, luas penampang. Nah, di sini sifat antara tegangan, sifat antara gaya P dengan luas penampang ini berbanding terbalik, ya. Jadi dapat kita artikan semakin besar gaya yang diberikan, ini
akan mengakibatkan luas penampangnya semakin mengecil karena berbanding terbalik. Jadi kalau seandainya kita analogikan dengan kejadian atau kondisi realnya, misal ada satu material yang memang dia taruhlah bentuknya ini elastis, ya bentuknya elastis yang mana berarti kalau elastis kan tidak getas, ya tidak brittle, dia bisa ditarik sedemikian rupa sehingga dalam batasan tertentu selama belum melampaui batas lelehnya dia akan kembali ke bentuk semula. Tapi kalau seni sudah melampaui batas lelehnya berarti terjadi deformasi di sana. Ya, contoh misalkan rubber atau karet. Kalau seandainya rubber itu kita tarik ke arah yang berlawanan, ke arah kiri maupun ke arah kanan, ya, yang saling berjauhan, itu luas penampang rubber tersebut akan mengecil, gitu. Ya, atau kalau teman-teman belajar pernah praktek mekanika tanah, mungkin di sana juga ada satu praktek yang mana kita diminta untuk membuat sampel tanah yang ditarik. Nah, itu luas penampangnya akan semakin kecil. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi satu persamaan bahwa nilai P itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Sedangkan nilai P ini berbanding lurus dengan tegangan yang dihasilkan. Gitu. Jadi semakin besar nilai P yang diberikan, otomatis tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar juga. Gitu. Nah, persamaan ini yang pada akhirnya nanti akan menjadi acuan kita pada saat kita menganalisa batang tarik, gitu ya. Hampir sama dengan batang tekan juga, atau hampir sama dengan kuat tekan lah ya. Nah, satuannya berarti kalau ada P dengan ada luas penampang atau ada gaya dengan luas penampang, berarti ya sekitar nggak akan jauh dari MPa atau Newton per milimeter persegi, kayak gitu. Ya. Nah, dari rumus umum yang ada di sini, ini bisa kita bolak-balik atau bisa kita create. Kalau untuk mencari P berarti taunya dikalikan dengan AG. Kalau misalkan taunya ini tidak kita ketahui secara maksimumnya, ya, atau batas ultimate-nya, kita bisa mengambil dengan nilai FY, yaitu batas lelehnya, gitu. Jadi antara tau di sini dengan FY sebetulnya sifatnya sama, hanya saja bedanya kalau yang tau ini kapasitas yang dimiliki si penampang tersebut secara maksimum, atau mungkin FU-nya kalau seandainya sudah diketahui, sedangkan kalau FY hanya ada di batas lelehnya saja, gitu. Ya. Nah, dari batang tarik ini juga kemungkinan akan terjadi beberapa kondisi kegagalan. Ya, di sini ada 5 kondisi kegagalan dalam suatu rangkaian batang tarik. Ya, yang pertama kondisi leleh, yang kedua kondisi fracture atau gagal secara keseluruhan, yang ketiga baut putus, yang keempat plat buhul sobek, yang kelima blok geser. Nah, kalau kita bicara batang tarik fokus di bagian batangnya, ini kegagalan yang mungkin terjadi ada 3 dari 5 kegagalan yang terjadi di sini, yaitu kondisi leleh, kondisi fracture, dan satu lagi blok geser. Itu. Sedangkan untuk yang poin 3 dengan 4, ini pola kegagalannya akibat gaya tapi berfokus pada bagian sambungannya. Gitu. Jadi kalau sudah bicara baut, sudah bicara plat buhul, berarti ini sudah fokus ke bagian sambungannya, bukan lagi bagian batang tariknya. Gitu. Tapi tetap gaya yang diberikan sama-sama gaya tarik. Seperti itu. Nah, untuk blok geser ini masih termasuk pola kegagalan pada batang tarik. Ya, kenapa dibedakan kok blok geser sendiri? Karena bentuk kegagalan pada blok geser itu berbeda dengan pada hasil kegagalannya pada kondisi gagal penuh atau gagal seluruhan atau fracture. Di sini saya berikan gambaran untuk kondisi fracture, biasanya dia sobeknya ya atau gagalnya itu bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada luasan yang membentuk suatu blok. Tuh, makanya disebutnya blok geser.
Nah, sedangkan kalau untuk blok geser, dia terdapat suatu coakan yang mana coakan ini memiliki luasan. Nah, bentukannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kondisi fracture, dia mengalami rusak, tapi polanya tidak beraturan ya, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan kalau kondisi blok geser, dia cenderung lebih beraturan dan memiliki satu segmen luasan dari kegagalan tersebut. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti ada apa namanya uji kuat tarik pada baja, misalkan bajanya baja profil atau baja plat ya, contohnya biar lebih terlihat. Nah, di sana ada pola kegagalan. Pola kegagalan itu yang bisa kita definisikan dia termasuk gagal fracture utuh atau blok geser. Cara membedakannya gimana? Nah, kalau dari bentuk, secara kasat mata kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke, ya saya lanjut. Nah, jadi persamaan yang tadi, yang mana Tau sama dengan paper AG, ini kita masukkan ke dalam suatu kondisi yang dua tadi. Pertama ya, yaitu kondisi leleh dengan kondisi fracture, di mana untuk kondisi leleh itu kita menggunakan nilai FY, sedangkan untuk kondisi fracture atau gagal total itu menggunakan FU. FY di sini kuat leleh ya, dari tegangan leleh dari si baja, sedangkan FU ini kuat tarik ultimate atau batas maksimumnya ya. Adapun di sini ada angka faktor apa namanya faktor pengali ya. Faktor pengali di sini kita menerapkan sistem yang di awal pernah kita pelajari, yaitu sistem LRFD, di mana tegangannya itu kita coba reduksi ya. Kemudian bebannya kita coba perbesar. Nah, karena di sini kita menghitung tegangan, PN ini tegangan nominal ya. Jadi sama saja artinya dengan tau tadi, kita kalikan dengan faktor reduksi, yaitu kalau leleh ini 0,9, kalau fracture atau gagal total ini 0,75. Nah, dua-duanya ini sama-sama menghitung tegangan tarik nominal. Tapi bedanya yang satu leleh, yang satu ultimate. Nah, ini yang mengakibatkan nilai reduksinya juga berbeda. Ada yang 0,9 dan 0,75. Kira-kira dari perbedaan nilai reduksi di sini, kenapa? Alasannya kok dua nilai ini, baik itu yang leleh maupun yang fracture, dibedakan nilainya, tidak disamakan. Ada yang bisa coba mengidentifikasi kira-kira kenapa? Kok yang leleh FY-nya 0,9, sedangkan kalau yang fracture FU-nya ini menggunakan reduksinya 0,75 untuk nilai PN-nya. Nah, ada yang bisa menanggapi silakan. Kenapa nilai faktor reduksinya berbeda antara kondisi leleh dengan kondisi fracture? Kalau menurut saya ini Pak, karena dia kan di kondisi fracture itu dia udah gagal total ya. Jadi faktor reduksinya jadi cuma 0,75. Sedangkan kalau di kondisi leleh, ya dia masih di leleh gitu, belum gagal total. Jadi faktor reduksinya jadi lebih besar, jadi 0,9 dibanding si kondisi fracture. Jadi mungkin dilihat dari pola kegagalannya juga Pak. Kalau fracture karena dia udah gatot gitu, patah apa namanya, iya kan fracture itu, maka faktor reduksinya 0,75. Kalau si leleh karena dia masih kondisi leleh jadi 0,9 gitu Pak. Oke, jadi sebetulnya pada saat kita menggunakan penilaian, ya,
Oke, nah pada saat kita gunakan faktor reduksi ini kita menyesuaikan dengan kondisi yang akan kita dapatkan, gitu ya. Kondisi leleh dengan kondisi fracture, dua kondisi ini berarti kan pola kegagalannya nanti akhirnya beda. Kalau leleh, si baja tersebut masih bisa bekerja, ya. Sedangkan kalau fracture, ya sudah tidak bisa bekerja sama sekali. Makanya nilainya kita analogikan di sini 0,9. Berarti faktor reduksinya itu atau kemampuan bekerjanya dia hanya berkurang sekitar 10% gitu. Kemampuan bekerjanya berkurang 10%. Nah, sehingga karena berkurang 10%, faktor reduksi yang digunakan yaitu bernilai 0,9. Kalau 10% kan 0,1 ya. Makanya dari 100% yang ada, berarti kemampuannya diasumsikan si baja tersebut hanya 0,9 kekuatan nominalnya supaya mendapatkan kondisi leleh. Nah, sedangkan untuk mendapatkan kondisi fracture berarti kan harus pengurangannya jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih besar, bukan lagi 0,1 tapi kita asumsikan di sini sekitar 0,25 atau 25% kehilangan kekuatannya dari si nominal tersebut gitu. Makanya di sini menggunakan nilainya 0,9 dan 0,75 gitu ya. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan kenapa kok menggunakannya 0,75 tidak dengan 0,5 aja sekalian biar lebih kegagalannya maksimum. Nah, kalau itu angka itu sebetulnya penentuan 0,9 dengan 0,75 ini sudah berdasarkan analisa ahli ya, yang mana itu diatur dalam peraturan perencanaan untuk baja gitu. Jadi kita hanya tinggal mengikuti angka tersebut, tapi setidaknya kita tahu, oh kenapa dia 0,9 dan kenapa 0,75 pada saat dua kondisi ini dibuat. Tapi kalau nilainya kenapa 0,9 secara detail, gitu ya, dan kenapa 0,75, ini sudah dari beberapa kali penelitian yang pada akhirnya dia diatur menjadi satu aturan atau SNI sehingga kita bisa langsung menerapkan gitu. Jadi filosofinya kenapa berbeda? Karena memang pola kegagalannya yang akan kita dapatkan itu juga berbeda. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba langsung masuk ke satu kasus ya atau satu contoh analisa perhitungan untuk memperhitungkan kemampuan gaya tarik dari suatu elemen yang ada di gambar ini. Gitu ya. Jadi di sini ada gambar, di mana gambar ini mengalami tarik, ya diasumsikan mengalami tarik dengan bentuk elemen yang digunakan atau profil yang digunakan yaitu profil siku L dengan ukuran 90 kali 90 kali 7. Ya. Dari analisa struktur, batang tersebut memikul gaya tarik dari beban mati dan beban hidup. Jadi dia memikul gaya tarik, tapi komponen gaya tariknya berasal dari beban mati dan beban hidup, yang mana masing-masing untuk beban mati sekitar 120 kN, sedangkan untuk yang beban hidup sekitar 70 kN. Nah, dari baja ini ya diasumsikan untuk luas efektifnya ya itu sekitar 85% dari luas penampang kotor. Kenapa kita asumsikan 85% dari luas penampang kotor? Karena di sini ada penggunaan baut atau penggunaan sambungan. Sehingga 3 buah baut yang ada di sini ini kita asumsikan mengurangi luas penampang dari si profil ini sebesar 85% atau pengurangannya sekitar 25% sehingga luasnya yang ada dari penampang ini hanya 85% gitu. Mutu baja yang digunakan mutu BJ37 ya, 37 berarti kurang lebih FU-nya ultimate sekitar 370 kN.
Gitu. Bukan 370 kilonewton, 370 MPa, gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan, apakah batang tersebut mampu memikul gaya tarik terfaktor? Berarti kalau terfaktor harus sudah dikalikan dengan faktor reduksi. Gitu. Nah, ini coba kita analisa dengan penggambaran yang ada di sini bentukannya ya. Kita cek dari spesifikasi bajanya. Bajanya menggunakan BJ37. Berarti FY yang ada 240 ya, normal biasa. Sedangkan FU-nya itu 370, satuannya MPa ya. Kemudian spesifikasi bajanya seperti biasa, elastisitasnya sama 200.000 MPa, modulus gesernya 80.000 MPa, dan potion rasionya atau angka potionnya sekitar 0,3 gitu ya. Nah, karena kita menggunakan profil 90 kali 90 kali 7, dari tabel baja yang ada berarti kita mendapatkan hasil luas penampang atau section areanya atau nilai A-nya ini sebesar 12,22. Ya, 12,22 cm persegi. Nah, dari angka ini yang nantinya kita bisa menghitung nilai AE, ya, luas efektif. Karena kan tadi di spill di soal itu luas efektifnya sekitar 85%. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja. Kalau section area yang ada di sini, ini sebelum dikurangi dari pengurangan luasan sambungan, ya, atau luasan baut. Jadi totalnya sekian. Berarti kalau sudah dikurangi efektifnya berarti sekitar 85%. Nanti dihitung aja berapa di sana. Gitu. Nah, ini yang jadi acuan nanti kalau sana teman-teman menganalisa struktur baja. Itu ya. Jadi tabel banyak sebetulnya tabel baja yang digunakan. Jadi tabel baja ini biasanya dapat dari fabrikator atau dari perusahaan baja yang memproduksi si baja tersebut. Jadi dia memproduksi baja tipe IWF misalkan, itu dia punya spesifikasinya, mulai dari dimensinya sampai dengan nilai properties dari si baja tersebut di masing-masing dimensinya. Jadi mereka sudah punya standarnya tersendiri. Nah, Gunung Garuda ini salah satu perusahaan yang memang menjual, ibaratnya menjual baja dengan spesifikasi yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau nanti di dunia kerja butuh baja, itu banyak pilihannya gitu. Tidak hanya dari PT Gunung Garuda, misalkan dari KS juga itu ada, dia juga punya spesifikasinya. Nah, nanti tinggal menyesuaikan dimensi-dimensi yang memang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kalau seandainya memang tidak ada dimensinya dan teman-teman tetap mau menggunakan perusahaan tersebut sebagai supplier dari profil baju yang digunakan, teman-teman berarti ada pemesanan custom. Nah, pemesanan custom di situ nanti teman-teman harus atau wajib meminta hasil data spesifikasinya. Karena kalau seandainya sudah custom, berarti kan otomatis mereka menguji tersendiri. Gitu, menguji tersendiri, pada akhirnya hasil-hasil yang ada di tabel di sini karena custom tidak akan sama dengan hasil tabel yang ada di sini. Itu makanya perlu kita minta lagi spesifikasinya, biasanya gitu. Nah, dan harganya juga pasti akan berbeda karena bentukan yang mereka produksi itu di luar dari yang biasa mereka hasilkan, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke soal. Ya, jadi di sini kita coba plotting untuk hal yang diketahui, nilai FY 240, nilai FU, sorry, ini 370 ya seharusnya. Oh, kok hilang 7-nya. Kok malah nggak ada. 370 ini diganti ya nanti ya. 370 dengan luasnya tadi 12,22 cm persegi. Ini kita konversi ke milimeter sekitar kurang lebih 1200 ya. Kemudian kita plotting untuk yang tadi
25% atau sekitar 85%-nya ya, yaitu sekitar 1038 mm persegi. Ini untuk AE ya. Nah, kita plotting ke kondisi leleh dengan kondisi fracture. Untuk kondisi leleh kita masukkan ke persamaan, reduksinya tadi 0,9, kita hitung FY-nya 240, luas penampangnya kita jadikan persamaan meter ya, kita perbesar didapatkan sekitar 263,5 kilonewton. Ini untuk kondisi leleh. Sedangkan kalau untuk kondisi fracture, di mana fracture di sini kita menggunakan luas penampang yang sudah dikalikan dengan pengurangan dimensi sambungan tadi, ya, didapatkan sekitar 288 gitu. Nah, nilai di sini yang kita jadikan acuan itu nilai yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena kita asumsikan suatu tahanan dari baja tersebut di bagian lelehnya. Jadi jangan sampai terjadi leleh sehingga masih maksimum kapasitasnya. Ya, yaitu ada di angka 263. Nah, ini yang menjadi patokan apakah dia masih aman untuk diaplikasikan, mengingat tadi ada beban hidup dan beban mati, ya, atau tidak. Gitu. Nah, kalau kita sudah dapat kapasitasnya sekitar 263,5, kita lanjut ke menghitung beban yang mungkin terjadi. Ya, jadi di sana ada beban mati sebesar 120 kilonewton dan beban hidup sebesar 70. Nah, ini kita gunakan kombinasi yang sederhana karena memang hanya beban mati dan beban hidup saja yang ada di sana. Ternyata pada saat kita hitung di kombinasinya besaran PU-nya itu sekitar 256. Kita korelasikan 256 ini dengan tahanan dari si bajanya yang bernilai 263, berarti masih bisa menahan ya dari beban yang diberikan sebesar 256, kapasitasnya 263. Ini masih kita kategorikan aman. Berarti si profil tersebut ya dengan timbang beban yang terjadi sebesar 256 masih mampu menahan dengan kapasitas pada saat kondisi dia leleh di 263 gitu. Ya, ini untuk tahanan tarik. Nah, kalau seandainya profil yang digunakan berbeda, berarti nanti akan ada perbedaan di bagian spesifikasinya, terutama di bagian luas penampangnya. Itu kalau beda profil. Sedangkan kalau beda mutu baja, berarti nanti ada di analisa perhitungannya di bagian FB dan FU-nya tersebut. Gitu. Oke, sampai sini untuk menganalisa tahanan tarik ya dari suatu profil, contohkan ini profil L dengan beban yang bekerja seperti tadi. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke, masih bisa diikuti. Nah, sekarang kalau seandainya kasusnya ternyata luas efektifnya tadi tidak tidak diinformasikan di soal berapa persen. Berarti mau tidak mau kita harus menghitung. Nah, untuk menghitung luas AE ya, itu kita harus tahu dulu berapa lubang baut yang digunakan, baik itu secara jumlah maupun ukuran, dan otomatis juga kita harus tahu ukuran diameter baut yang digunakan itu berapa juga gitu ya. Di sini selain dari luas kotor tadi atau biasa kita gunakan istilahnya itu AG. Jadi kalau AG itu luas kotor, AE itu luas efektif, sedangkan AN itu luas bersih atau neto gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan di struktur
struktur baja untuk materi ini ada istilah AG, AE, AN. Jangan sampai tertukar. AG kotor secara keseluruhan, AE itu efektif, ya, sedangkan AN itu bersih. Oke. Nah, kalau sambungan, jadi ada luasan AE dengan AN ini karena efek dari sambungan. Kalau sambungannya menggunakan baut, pasti otomatis nilai AE dengan AN serta AG-nya akan berbeda. Tapi kalau sambungannya menggunakan las, nilai AE, AG, AN-nya tidak akan berbeda karena tidak ada pengurangan dimensi dari baja tersebut. Efek dari si bautnya atau efek dari sambungannya. Gitu. Nah, di sini luas efektif AE dan luas bersih AN. Saya berikan judul seperti itu. Ya, kondisi structure, yang mana kondisi structure ini kan ada informasi terkait nilai AE. Ya, kalau di soal tadi kan AE-nya sudah diketahui sekian persen, tapi kalau tidak diketahui, gimana sih caranya? Nah, ini coba kita bahas. Jadi nilai AE ini sebelum mendapatkan nilai AE, kita harus juga mendapatkan nilai AN terlebih dahulu, yaitu netonya. Jadi AE ini rumusnya U dikali AN. AN luas bersih, sedangkan U ini merupakan faktor koreksi. Faktor koreksi ini ada ketentuannya, nanti setelah ini saya tunjukkan, ya. Faktor koreksi ini tergantung dari tata letak dan dari bentuk profil yang kita gunakan dalam sambungan tersebut, gitu. Nah, kita bahas dulu satu-satu, yaitu dari luas bersih dulu atau AN. Ya. AN di sini ini merupakan luas bersih, yang mana luas bersih di sini rumusnya luas penampang kotor atau AG dalam hal ini ya dikurangi dengan total luas lubang bautnya kalau menggunakan baut, gitu ya. Jadi AN sama dengan AG dikurangi N jumlah baut dikalikan D dikali T. D ini dimensi bautnya, sedangkan T ini tebal plat. Gitu. Berarti untuk menganalisa AN kita harus tahu berapa jumlah baut, berapa diameter baut, dan berapa kira-kira ketebalan dari plat yang digunakan untuk sambungan yang ada bautnya tersebut. Gitu. Ya. Nah, di sini ada catatan, nilai D yang ada di sini ini tidak semata-mata murni kita menggunakan diameter baut saja. Gitu. Jadi kalau misalkan kita gunakan diameter baut ukuran 16 mili, itu nggak langsung 16 kita plug gunakan. Tapi di sini ternyata harus ditambahkan faktor kelebihan atau spasi sekitar maksimum 2 mili. Jadi kalau seandainya di sana diinformasikan diameter 16, berarti nilai D ini jangan 16, tapi 16 ditambah 2. 2 itu dari mana sih Pak? Nah ini, 2 itu dari spesifikasi, dari spasi 2 mili tersebut. Gitu. Ya, di sini ada contoh gambar. Ini kita ambil contoh gambar yang simple. Ada 2 baja, ya, yang mana 2 baja ini kita coba potong, di mana potongan ini ada di bagian sambungannya, ya, ada di bagian sambungan yang ada di sini. Sambungan di sini dia menggunakan 2 buah baut. Baut pertama di atas, baut kedua di bawah, gitu ya. Nah, di sini ada warna, saya perbesar dengan tampak potongan ya. Ada warna kuning dan ada warna merah. Nah, warna kuning di sini saya definisikan sebagai nilai D, sedangkan warna merah yang ada di sini ini tebal platnya atau tebal dari profilnya lah, bisa dikatakan seperti itu. Itu ya. Nah, N ini ya jumlahnya berapa? Kalau di sini ada 2 berarti jumlahnya 2. Kalau ada 3 berderet berarti 3. Oke gitu ya. Nah, ini kita hitung luas total keseluruhan itu AG. Ini ada di tabel. N ini jumlahnya, D diameter, tambah 2, dikali tebalnya T-nya berapa. Inilah nanti yang akan mendapatkan nilai AN-nya. Gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, pada sambungan las, nilai AN ini sama dengan nilai AG. Ya, jadi tidak akan ada pengaruh yang signifikan. Tapi tetap
nanti akan dipengaruhi oleh faktor Sirlek. Faktor Sirlek ini yang mana? Faktor Sirlek ini yang ada di sini U, yang mana tadi saya bilang ini ada aturannya. Ya, ada aturannya atau ada tabelnya. Ini kita balikin dulu. Seolah-olah nilai U ini nanti kita ketahuinya nanti. Ya, kita masuk lagi ke contoh soal yang kedua untuk memperhitungkan kalau seandainya AN-nya ini tidak diketahui. Jadi kita mau coba ngitung nilai AE-nya tidak diketahui. Jadi kita coba mau mengukur dulu nilai AN-nya. Ya. Contoh soal 2, hitunglah luas penampang bersih AN dengan profil 60-66 yang dihubungkan pada plat buhul dengan menggunakan 3 buah baut diameter 8 mili segaris ya ke arah sini seperti disajikan pada gambar berikut. Oke. Nah, di sini penggambarannya agak berbeda. Ya, penggambaran agak berbeda. Kalau tadi kan segarisnya ke arah vertikal, kalau yang ini ke arah horizontal. Gitu. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya nanti? Ya, jadi di sini diketahui AG-nya tadi untuk diameter dimensi 60-66, berarti kita lihat di sini 60-66, dan di sini itu angkanya ada di 6, sekian nih kehalangan ya, 6, sekian. Kalau dicek berarti itu kalau di sini ada di 6,91 cm persegi. Kita rubah menjadi milimeter, itu menjadi 691 mm persegi. Sekarang kita tanyakan berapa nilai AE-nya. Gitu ya. Nilai AE-nya, tapi sebelum ke AE kita harus hitung dulu AN-nya. Gitu ya. AG 691, N-nya. Nah, di sini 1. Kenapa sih kok 1 nggak 3? Kalau tadi kan pengurangannya dari diameter bautnya. Nah, kok di sini 1 nggak 3? Padahal bautnya ada 3. Ada yang tahu kenapa? Gimana, Pak? Tadi kan di contoh soal penilai AN itu dikurangi dengan diameter baut. Diameter bautnya kalau di contoh soal kan 3 nih. 2. Kalau yang ini kenapa kok dia tidak 3? Padahal di sini gambarnya 3. Tapi di sini 1. Karena ngeliat dari potongan cara ngeliat luas penampang ininya Pak, si plat buhulnya Pak. Luas penampang plat buhulnya gimana? Kalau tadi kan posisinya si baut ke atas. Sejajar vertikal. Iya Pak, kalau ini kan horizontal. Terus kalau dipotong dari secara melintang jadinya yang kelihatan tuh cuma 1 Pak. Jadinya hitungnya cuma 1. Oke. Jadi kalau dari kinerja kita anggap 1 di sini itu bukan dari jumlah bautnya, tapi dari kinerja si batang tersebut. Gitu. Kalau memang terlihat, ya terlihat 1. Tapi kenapa 1? Pertama itu, dan yang kedua, yang memang bekerja pada si sambungan yang langsung saling terkoneksi, itu di soal ini hanya 1 baut. Makanya 1. Tapi kalau yang terkoneksi ada 2, berarti nanti dikuranginya 2. Kalau yang terkoneksi 3, digunakannya 3. Gitu. Jadi kalau yang terlihat 1, ya betul 1 di sini. Kalau seandainya yang tadi karena dia sejajar dan memang terlihat 2, dikuranginya 2. Gitu. Tapi kalau terlihatnya nanti yang terkoneksinya itu 3, berarti N-nya juga harusnya 3. Bisa didefinisikan seperti itu. Gitu ya.
Nah, ini kita hitung AG tadi sudah dapat, N-nya asumsinya 1 karena yang terkoneksinya hanya 1, D-nya ya dia menggunakan diameter berapa sih tadi? 8. Menggunakan baut diameter 8 ditambah 2 spasinya. Itu, spasi 2 jadi 10. Coba ini dikalikan hasilnya 631 enggak? 8 tambah 2 kali 6, 691 dikurangi 60. 631, betul ya? Oke, ini kita sudah dapat AN. Nah, untuk mendapatkan AE tadi kan harus dikalikan dengan nilai U. AN-nya sudah kita dapatkan, sekarang nilai AE-nya belum. Nah, ini masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang bagian shear lag atau faktor koreksi akibat shear lag. Shear ini geser, lag itu bagian sendi yang ada di sambungan tersebut. Itu makanya disebutnya shear lag. Gitu ya. Kita masuk ke materi yang kedua, ya. Ini kita agak kejar setoran. Faktor shear lag yang ada di sini dinotasikan dengan istilah atau notasi U. Nah, di sini ada ketentuan kondisi di mana batang tarik tidak seluruh plat profilnya disambungkan seperti pada gambar berikut. Ya, jadi batang tariknya itu tidak seluruh platnya ini disambungkan seperti yang ada di gambar. Jadi batang tarik ini tidak seluruhnya plat profilnya tidak disambungkan, jadi hanya satu sisi saja, gitu. Nah, kalau kita relasikan dengan faktor shear lag memang sudah diatur, di sini ada 5 angka U atau 5 faktor nilai yang mungkin bisa digunakan dalam menganalisa nilai AE tersebut. Ini 5-5-nya ada klasifikasinya. Ya. Kalau teman-teman di sini coba perhatikan, coba perhatikan. Nah, selain menggunakan rumus, ketentuan berikut dapat digunakan juga untuk menentukan nilai koefisien U pada sambungan baut. Ya, pada sambungan baut. Untuk klasifikasi pertama, ya, kita bedakan dia menjadi 2. Jadi bukan kita bedakan, pembedanya ada 2, yaitu pada saat dia menggunakan penampang H, IWF, dan T, serta pada saat dia menggunakan penampang L. Ya, kalau menggunakan H, WF atau T atau IWF T, ini nilai U-nya ada 3 kemungkinan, 0,9, 0,85, atau 0,7. Sedangkan kalau kita menggunakan penampang L, ini ada 2 kemungkinan. Ada yang 0,8 dan ada yang 0,6. Nah, 3 kemungkinan untuk penampang H, IWF, dan T, serta 2 kemungkinan pada penampang L, ini diklasifikasikan lagi satu-satu. Untuk penampang H, IWF, dan T. Kita klasifikasikan penampang tersebut kalau seandainya rasio lebar dengan tingginya besar dari 2/3. Jadi kita hitung B per H-nya berapa nilainya. Setelah itu kita bandingkan apakah nilai B per H-nya besar dari 2/3 atau kurang dari 2/3. Kalau besar dari 2/3, berarti kemungkinan, bisa kita katakan ya, kemungkinan nilainya 0,9. Tapi ternyata bukan hanya B per H yang kita bandingkan. Tapi di sini sambungannya ada di bagian sayap. Gitu. Kalau sambungannya di bagian sayap dan B per H-nya besar dari 2/3, baru menggunakan U-nya yang 0,9.
Oke. Tapi kalau seandainya dia ada di sayap sambungannya, tapi B per H-nya kurang dari 2/3, maka dia menggunakan U-nya 0,85. Gitu ya. Jadi kalau yang 3 ini kita bandingkan lagi sama-sama di sayap, tapi nilai B per H-nya ada yang besar, ada yang kurang. Yang besar 0,9, yang kurang 0,85. Ingat, kalau di sayap. Nah, sedangkan kalau sambungannya ada di badan atau plat yang ada bautnya itu ada di bagian badan, ini dia tidak memperhitungkan rasio B per H. Jadi langsung kalau dari di badan mau B per H-nya besar dari 2/3 ataupun kurang dari 2/3, langsung menggunakan nilai U-nya 0,7. Gitu ya. Jadi penggunaan 0,9, 0,85 dengan 0,7 ini untuk profil H, IWF, dan T, tapi dengan ketentuan apakah dia di sayap atau di badan. Kalau di sayap, kita identifikasi lagi B per H-nya, besar dari atau kurang dari, sedangkan kalau di badan, tidak perlu kita identifikasikan B per H-nya, langsung kita bisa gunakan nilai U-nya tersebut. Gitu. Kenapa kok hanya profil H, WF dengan T? Karena profil H, profil IWF dengan profil T ini ada dua bagian, yaitu ada sayap, ada badan. Kayak gitu. Ini untuk yang penampang pertama aturannya. Nah, kalau penampangnya yang kedua yang L ini boleh tunggal maupun ganda. Kalau tunggal berarti hanya ada satu ya penampang L-nya, yaitu hanya satu bagian saja, akan seperti ini. Sedangkan kalau ganda itu biasanya dia saling berpunggung-punggungan. Nah, begini. Gitu. Nah, baik tunggal maupun ganda, di sini kita menghitungnya ada dua spesifikasi atau dua klasifikasi. Untuk yang pertama, jumlah baut dalam arah gaya, ya arah gaya 4 buah per baris atau besar dari 4 buah per baris. Ingat, per satu baris, bukan per dua baris atau bukan secara keseluruhan, tapi hanya per baris saja. Sedangkan kalau untuk ini menggunakan 0,8. Sedangkan untuk baut dalam arah gayanya hanya ada 3 atau kurang dari 3, ini menggunakannya 0,6 gitu. Jadi untuk yang profil L baik itu tunggal maupun ganda, kita lihat per baris ya, per baris. Ini ada berapa? Besar dari 4 atau 3 ke bawah. Kalau besar dari 4 gunakan 0,8. Kalau hanya 3 ya, hanya 3 atau kurang dari 3 menggunakan 0,6. Nah, angka ini yang teman-teman harus hafalkan di luar kepala ya pada saat menganalisa nilai reduksi atau koefisien reduksi U untuk menentukan nilai AE tersebut. Dari mana? Yang tadi, dari penampangnya apa, kemudian kalau penampang yang di sini apakah dia berada di sayap atau di badan, dan kalau seandainya memang berada di sayap, ini rasio B per H-nya besar dari atau kurang dari. Nanti baru bisa menentukan nilai U-nya yang mana. Sedangkan kalau yang untuk profil L, baik itu tunggal maupun ganda, ini kita hitung besarannya per baris, apakah dia besar dari 4, atau ada 3 bahkan kurang, atau kurang dari 3 biasanya. Ini kita bisa menggunakan apakah U-nya 0,8 atau 0,6. Gitu. Ya. Ini yang mulai coba diingat-ingat. Jangan sampai salah mengasumsikan nilai U. Besarannya mungkin nggak jauh beda, berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,9. Tapi ini akan mempengaruhi luasan efektif dari penampang yang nantinya akan mempengaruhi juga dari tahanan nominal si
tarik tersebut atau batang tarik tersebut. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum Pak, ada, Pak, maksud per baris itu gimana ya Pak? Per baris. berbaris. Iya. Jadi misalkan di sini ada, nah, jadi per baris itu ini diasumsikan satu baris. Kalau di sininya ada lagi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini bukan lagi satu baris tapi 2 baris. Nah, kalau 2 baris berarti dia nilainya tidak diatur. Yang kita asumsikan hanya di bagian satu baris saja. Jadi kalau misalkan gini, ini contoh saya hapus saja ya. Saya hilangkan, misal ini hilang, ini bisa nggak? Oh, nggak bisa dihapus ya. Ini tidak ada. Nah, ini nggak ada, ini nggak ada. Tapi di sini ada baut. Secara jumlah ada berapa bautnya? 4. Ada 4. Nah, kalau kita cek di aturan, tadi kan di aturan kita cek. Di sini diatur per baris harus 4. Tapi kalau kita identifikasi, ya per barisnya berapa? 2. 2. Yang kita gunakan 0,6 atau 0,8. Kan hanya ada 2 per baris. 0,6. 0,6. Jadi secara jumlah dia 4. Tapi kita identifikasi lagi jumlah 4 itu untuk satu baris atau untuk 2 baris. Kalau hanya untuk satu baris, berarti jumlah 4 dalam posisi sebaris, gunakan yang 0,8. Tapi kalau jumlah 4 ternyata ada 2 baris, kita jangan gunakan 0,8, tapi gunakan yang 0,6, walaupun jumlahnya 4. Itu. Kebayang kira-kira? Tapi kalau seandainya tadi yang contoh pertama ada 4 sebaris, kita jangan bingung, gunakan ya yang per baris tadi itu, berarti 0,8. Kalau posisi sebarisnya itu yang memanjang apa yang gimana ya Pak? Yang memanjang. Sebaris dengan gambar yang memanjang tadi. Searah gaya. Tadi kan di sini kan dalam arah gaya. Berarti kalau dalam arah gaya, saya balikin gambarnya mana tadi ya. Nah, arah gayanya kan ke sana. Berarti sebaris sama kan dengan arah gaya. Arah gayanya ke sana, yang sebaris ke arah gaya tersebut ini. Kalau arah gayanya ke bawah, berarti yang dimaksud dengan segaris atau sebaris itu ke bawah sini. Gitu. Jadi kita jadikan acuan arah gayanya. Kalau kita gambarnya seperti ini, dengan arah gaya ke arah kanan, berarti definisi segarisnya atau sebarisnya yang ini. Gitu. Gimana? Pak. Iya Pak. Apa? Okra? Iya oke Pak. Tadi Oh, ngomong oke. gitu. Oke-nya ketinggalan. Oke.
Nah, di sini coba saya gambarkan supaya lebih lebih apa namanya lebih terlihat ya. Nah, ya, ini untuk kasus yang pertama. Tadi kan kasus pertama profilnya bisa I, WF, bisa H, bisa T. Yang penting dia ada sayap, ya kan? Nah, posisinya sambungannya di bagian sayap. Nah, posisi di bagian sayap kita hitung perbandingan W per H. Berarti kan nilainya kalau di bagian sayap antara 0,9 dengan 0,8. Tapi kita harus hitung dulu perbandingannya. Nah, pada saat kita bandingkan nilai B per H-nya ternyata 0,77. Nah, nilai 0,77 ini lebih besar daripada 2/3. Coba teman-teman bagi 2 bagi 3, hasilnya berapa? 0,6 ya. 0,6, 0,56. 0,667 kok. Nah, nilai tersebut kan berarti 0,7 lebih besar daripada 0,6. Makanya di sini dia di bagian sayap dengan perbandingan B per H-nya besar daripada 2/3, makanya menggunakan U-nya 0,9. Gitu. Kemudian ini sama-sama di sayap, ya sambungannya, tapi ternyata perbandingan dimensi B per H-nya, ya ini H 300, B 150, kita bandingkan ada di 0,5, ternyata kurang dari 2/3, makanya menggunakan U-nya 0,85. Kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, kalau si platnya ini sambungannya ada di badan, seperti ini. Nah, kalau di badan berarti dia tidak memperhitungkan lagi B per H-nya, ya. Dia langsung menggunakan U-nya 0,7. Gitu. Nah, kalau kasus yang ini, ya, dia juga tidak mempertimbangkan B per H tadi ya, tapi hanya mempertimbangkan jumlah baut searah gaya. Searah gaya ke sana, jumlah baut 4, berarti menggunakan 0,8. Kalau searah gaya jumlah bautnya 3, berarti menggunakan 0,6. Tapi kalau searah gaya, jumlah bautnya yang tadi saya contohkan, sini 1, di bawah ada lagi, secara jumlah 4, tapi dia 4-nya bukan satu baris, melainkan 2 baris. Nah, ini menggunakan PU-nya 0,6, bukan 0,8. Walaupun jumlah bautnya 4. Gitu. Oke. Untuk nilai U, oke. Nah, kalau seandainya sirlek untuk las, ya, untuk las ini U-nya dianggap 1. Makanya tadi nilai AE, AG dengan AN ini tidak ada perubahan. Karena faktor U-nya itu sama. Dan tidak ada pengurangan volume, otomatis berarti nilai AE itu sama dengan nilai AN, otomatis sama juga dengan nilai AG. Ya, jadi kalau untuk apa namanya sambungan las tidak ada istilah AE, AG, AN. Hanya ada satu yaitu luas yang ada dari close kotor ya yang ada dari penampang tersebut. Nah, pada saat menghitung leleh maupun menghitung fracture gunakan satu nilai tersebut. Nilainya sama. Gitu. Ya, ini masih las tadi. Sampai situ ada pertanyaan. Ini kita masih membahas masalah kegagalan leleh dengan fracture. Tapi di sana ada komponen luas penampang AN dengan AU. Jadi pola kegagalan yang baru kita bahas 2. Nah, untuk yang ini masuk ke pola kegagalan yang ketiga. Untuk yang leleh dengan fracture masih aman, masih bisa diikuti ya. Nanti kalau misalkan apa namanya agak lupa-lupa dilihat lagi PPT yang udah saya share di e-learning. Gitu. Oke, ini kita sekarang masuk ke konsep dan pola keruntuhan blok geser. Ya, pola keruntuhan blok geser. Saya berikan satu sampel yang
sederhana supaya secara konsep teman-teman paham. Jadi pada saat teman-teman paham konsep, otomatis apapun profil yang digunakan itu secara pengerjaannya sama, ya. Jadi misal di sini kan saya berikan contoh-contoh yang bisa dikatakan profilnya profil-profil yang tidak apa ya, tidak kompleks, ya. Tapi kalau seandainya konsepnya teman-teman ngerti, itu secara otomatis apapun bentuk profilnya itu pasti bisa diselesaikan. Kalau seandainya textbook sama, ya nanti teman-teman nggak hafal konsep, jadi pada saat diberikan atau ada permasalahan di proyek nanti dengan profil yang berbeda, teman-teman bingung nyelesainnya ini profilnya beda nih, gimana nih cara menyelesaikannya, cara menghitungnya. Karena apa? Karena yang diketahui bukan konsep, tapi hanya bentuk ini menyelesaikannya caranya gini. Tapi kalau konsep, apapun nanti bentukannya itu sama metode penyelesaiannya. Yang berbeda di mananya? Bedanya nanti di luas penampang, bedanya di mutunya, itu aja gitu. Nah, di sini konsep dan pola keruntuhan blok geser. Ini sudah mulai ke kegagalan yang ketiga, blok geser. Ya, untuk blok geser ini agak unik, ya, agak berbeda dengan yang leleh dan apa namanya fracture. Kalau leleh dan fracture hanya ada satu gaya yang terjadi, yaitu tarik. Tapi kalau blok geser ini selain tarik ada satu lagi yang terjadi, yaitu geser. Makanya disebut dengan blok geser. Terdapat blok atau terdapat sisaan, ya, dari satu gaya tarik tersebut kegagalannya, sehingga ada efek tarik di sana. Ada efek geser di sana. Selain dari tarik tersebut. Contoh, di sini ada dua elemen plat. Ya, dua elemen plat yang dihubungkan dengan 4 buah baut. Oke, dengan 4 buah baut. Nah, karena tadi saya sebut ada geser, ada tarik, berarti persamaannya ada dua, bukan hanya tarik saja, tapi ada persamaan geser juga. Gitu. Maka di sini ada luas penampang geser. A, N, V. V ini geser, T ini tensil tarik. Gitu ya. Nah, blok geser ini ada dua jenis kegagalan. Kegagalan yang pertama atau pola pertama yaitu bagian tengah yang tertinggal di sini. Bagian tengah batang tertarik, runtuh atau tertinggal, berarti plat buhulnya ini lebih kuat dibandingkan batangnya. Itu ya. Sedangkan untuk pola yang kedua, bagian pinggir yang tertahan, tarik runtuh, plat buhulnya masih kuat. Hanya saja apa namanya, batang tariknya yang berbeda, yang tertinggalnya. Gitu. Plat buhul kuat, alat sambung kuat, hanya kegagalan polanya yang berbeda. Ini di pinggir, yang tertarik, yang tertahan di tengah. Kalau yang ini, yang tertarik di tengah, yang tertahan di pinggir. Nah, kedua ini sama-sama mengalami blok geser. Gitu. Nah, kalau kita coba perbesar posisinya, ya, di sini ada dua warna saya berikan, ada warna hijau muda dan ada warna ungu di sini. Kalau teman-teman bisa perhatikan. Yang warna hijau muda ini mengalami geser karena dia bergesekan. Pada saat dia ditarik dan si plat buhul ini menahan, dia mengalami gesekan. Sedangkan untuk yang ada di bagian depan atau yang warna ungu ini tertarik gitu atau mengalami tarik. Gitu ya. Ini bergeser karena ada gesekan
Kalau yang ini tidak bergesek karena tidak ke kanan, tidak ke kiri arah gayanya, tapi ke depan, berarti tertarik. Gitu. Makanya di sini disebut blok geser. Ada dua kondisi, yang satu tertarik, yang satu bergeser. Gitu ya. Nah, kalau pola yang kedua, ini yang tertarik itu ada di bagian pinggir sini, ya, di pinggir sini, akibat gaya ke sana. Yang tergeser itu ada di dua sisi, bagian sini dengan bagian sini. Gitu. Kalau yang sini tadi hanya satu bagian yang tertarik, dua bagian yang tergeser, sedangkan kalau yang bawah dua tergeser, dua tertarik. Dua-duanya sama-sama terjadi blok geser. Gitu. Untuk nilaiannya atau untuk nilai faktor reduksinya menggunakan 0,75. Ya, ini tidak ada perbedaan. Baik itu yang pola 1 maupun pola 2 sama-sama faktor reduksinya 0,75. Ya, sama dengan pada saat dia terjadi tarik tapi dengan kondisi fracture atau gagal atau putus. Gitu ya. Nah, tahanannya di sini, ini ada dua penilaian atau dua persamaan, yaitu 0,6 dikali FU ultimate dikali ANV, ditambah UBS, faktornya ini, faktor tariknya, ya, dikalikan dengan FU, dikalikan dengan luas penantang tariknya, ANT. Ini hampir sama ANV, ANT, sama-sama luas, hanya saja bedanya luas bidang gesernya dan luas bidang tariknya. Dan ini harus dijumlahkan. Yang geser sudah langsung menggunakan koefisien 0,6, sedangkan yang tarik ini harus lagi kita identifikasi UBS. Gitu. Ya. Nah, ini kita masukkan konsep dan pola keruntuhan blok geser, ada ANV, ada ANT. Ya. ANV luas bersih bagian yang mengalami geser, V geser, ANT luas bersih di bagian yang mengalami tarik. Ya. Nah, tadi kalau arah gayanya ke sana, ke kiri, ke kanan, nanti ini yang tergeser, yang ini tertarik. Nah, ANV berarti kita fokus di bagian atas dan bagian bawah, ya, tapi hanya satu sisi saja. Yang bawah, tetap diperhitungkan juga yang bawah. Kemudian kalau yang tarik ANT kita fokus di bagian sampingnya saja. Ya. ANV ini kita punya persamaan yaitu AGV dikurangi dengan N dikali DT. Sedangkan ANT sama dengan AGT dikurangi N dikali DT. Ya. Nah, jumlah N ini yang pada akhirnya nanti membedakan antara nilai A yang ada di sini. Cara mengidentifikasinya bagaimana? Tadi balik lagi, kalau geser kita fokus hanya di bagian atas dan bawah saja. Karena itu yang mengalami geser. Kalau tarik, kita fokus di bagian samping. Kita fokus ke ANV dulu, bagian geser. Jumlah N di sini 3. AGV luas kotor dari penampang dikurangi N jumlahnya 3 dikali diameter bautnya berapa dikali tebal platnya berapa. Sedangkan kalau yang AGT N-nya ini 1 dikali D dikali T. DT-nya sama diameter dengan tebal plat. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan dari mana 3 dan dari mana 1, ada yang bisa mengidentifikasi kenapa kok yang geser yaitu 3, yang tarik 1. Dari jumlah baut, diameter bautnya. Silakan, ada yang mau coba? Kenapa N yang ada di sini 3, N yang ada di bawah 1? Ingat, yang 3 ini kita fokus bagian atas dengan bagian bawah yang tergeser. Yang 1, kita fokus ke bagian yang ada di sini. Saya perbesar biar jelas.
Apa kira-kira? Belum kebayang, Pak. Nggak kebayang. Oke, saya coba pancing. N ini ada hubungannya dengan diameter baut. Berarti kalau kita bilang diameter baut, berarti ada coakan. Ya, coakan. Nah, 3 fokus atas dengan bawah, 1 fokus samping saja. Tuh. Cuma yang jadi pertanyaan, kok atas bawah yang geser 3, yang bawah 1? Tuh, udah dikasih pancingan. Kebayang? Atau masih belum kebayang? Belum? Belum kebayang? Iya, kan maksudnya jumlah bautnya kan, Pak. Cuman Hmm. nggak tahu kenapa yang geser tuh 3 gitu loh. Kenapa yang geser 3, sedangkan yang tarik 1? Oke, 1, 1. Ini kita kasih bantuan. Sini ya. Coba, kalau udah saya gambarkan kayak gini, kebayang nggak? 3 dari mana, 1 dari mana? Dari ini apa? Total kalau 1 itu dari benar-benar bautnya itu kena full gitu Pak dari kayak diameter, sedangkan kalau yang setengah cuma setengahnya gitu kayak dari gitu Pak. Hmm. Terus kenapa di sini 3 dan kenapa di sini 1? Kalau yang 3 kan tadi kan yang 3 itu yang atas ya yang garis arsirannya warna ungu itu yang atas ada 1, ini 1,5, yang bawahnya juga sama ada 1 ada setengah, jadi kalau di setengah tambah setengah jadi 3 gitu Pak. Tapi kalau yang tadi yang buat ngalamin tarik itu ada setengah tambah setengah jadi 1. Oke, ya betul. Jadi N di sini jumlah lubang baut, ya, jumlah lubang baut. Sedangkan kalau kita hanya menghitung jumlahnya saja, tidak tahu diameternya, kita nggak tahu berapa kan pengurangan luasannya. Nah, di sini kenapa 3? Karena kita fokus ke bagian geser. Yang ada di bagian geser atau mengalami geser yang bersinggungan langsung 1, 2. Ini yang 1 utuh diameter, ya kan? Berarti udah 2 nih. Nah, sedangkan yang ini kan sama-sama bergeser juga nih, mengalami geser otomatis. Tapi dia hanya setengah diameternya. Makanya di sini 0,5, 0,5. Jadi ini 1. Makanya jumlahnya 1, 2, 2,5, 3. Sehingga jumlahnya 3. Sedangkan untuk yang tertarik, dia setengah dengan setengah, otomatis jadinya
1. Kalau seandainya di sini ternyata lubangnya ada 4 berjejer dengan kegagalan yang sama seperti ini, berarti 3 tambah 3 ada 6, yang ininya setengah, setengah ada 7. Kayak gitu. Oke, jadi cara mengidentifikasi jumlah ini kita harus tahu dulu di mana dia tergeser, di mana dia tertarik, dan kita hitung berapa diameter yang mengalami geser bautnya tersebut dan berapa diameternya yang mengalami tarik. Clear kira-kira? Ya, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke ya, aman. Sorry. Saya lanjut lagi. Tadi sudah kita bahas untuk yang kok nggak bisa di nah, bagian ANV dengan ANV. Ini untuk yang bagian luasannya. Sekarang masuk ke bagian yang UBS-nya. Ya, UBS-nya. Ini sudah clear, ANV dari mana, ANT dari mana, masuk ke UBS. Kalau FU dengan FU di sini sama ya, ultimate-nya. Nah, UBS ini ada ketentuannya. Ya. Cara menentukannya jauh lebih sederhana daripada yang tadi. Yang tadi untuk menentukan nilai U pada sambungan. Ya, kalau ini UBS di sini hanya ada 2, yaitu 1 dengan 0,5. 1 pada saat dia tegangan tariknya seragam, sedangkan 0,5 pada saat tegangan tariknya tidak seragam. Gimana sih Pak cara menentukan dia seragam atau tidak seragam? Cara menentukannya kita lihat dari arah gaya tarik ya yang terjadi. Nah, ini kondisi UBS dengan angka koefisiennya 1. Jadi kalau dia tertarik hanya langsung satu bidang penuh di sini. Ini yang mengalami tarik. Sedangkan ini seragam, disebut seragam. Sedangkan untuk yang kedua ya, ini dia terdapat 2 blok dalam satu bidang. Blok pertama, blok kedua. Karena apa? Karena di sini diasumsikan terdapat cowakan baut. Kalau yang tadi kan yang pertama tidak ada utuh. Cowakan bautnya hanya di atas dengan di bawah. Kalau yang ini di atas ada, di bawah ada, di tengah juga ada. Makanya dia distribusi bebannya ini terpotong. Nah, ini didefinisikan dengan kondisi tidak seragam. Makanya menggunakan profil koefisien UBS-nya 0,5 gitu. Kalau yang ini seragam menerus langsung gunakan 1. Kalau yang ini terpotong efek dari ada cowakan baut sehingga menggunakan UBS-nya 5. Ini kayak begini. Kalau ikutin gambar yang ini agak bingung ya. Tapi kalau kita sederhanakan tension stress uniform sama non uniformnya kayak begini. Oke, cara menggunakan 1 kapan, 0,5 kapan, kita lihat dulu arah gaya tariknya seragam atau tidak seragam. Pendefinisian seragam menerus seperti ini di satu sisi, ya, satu sisi menerus hanya ada satu bagian, ini menggunakan 1, sedangkan kalau dia ada satu sisinya jadi 2 pembagiannya ya, ini disebut dengan tidak seragam, makanya menggunakan 0,5. Gitu. Oke, untuk UBS bisa dipahami? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, sekarang di sini
ada rumus ya untuk ANV dengan ANT, tapi dengan dua ketentuan. Ada yang menggunakan FU dua-duanya, ada yang menggunakan FY. Kalau menggunakan FU, dia menggunakan yang nominal, yang bersih N. Sedangkan kalau yang FY di sini menggunakan yang kotor. Karena diasumsikan ini kondisinya hanya leleh. Berarti kalau hanya leleh, tidak ada pengurangan dari dimensi sambungannya. Ya, secara sepintas ini sama 0,6 kali FU kali maksudnya ada 0,6, ada F, ada A, ada UBS, ada F, ada A. Tapi kalau kita detailkan lagi, ini FU, ini FY. Kalau kita menggunakan FU berarti pasangannya ANV, kalau kita menggunakan FY pasangannya AGV. N neto bersih, G bruto kotor. Ya, dari keduanya ini memungkinkan terjadi penilaian yang berbeda. Ya, penilaian berbeda. Kemungkinan untuk yang ultimate akan jauh lebih kecil hasilnya dibandingkan dengan yang leleh. Kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin akan kebalik juga. Tapi yang dijadikan patokan dari hasil keduanya ini mau menggunakan FU dengan pasangan ANV maupun menggunakan FY dengan pasangan AGV, tetap yang diambil nilai yang terkecil. Ya, jadi teman-teman menghitung dua ini, untuk besar kecilnya ini tergantung ya, tapi kebanyakan untuk hasil FU ANV lebih kecil daripada FY AGV ya. Dan nanti kalau seandainya tidak lebih kecil, lebih besar, tetap yang digunakan angka yang terkecil dari dua nilai Rn yang ada di sini. Gitu. Oke, ini hanya sebagai catatan saja bahwa nilai yang diambil Rn-nya nilai Rn yang terkecil. Mau pakai FU dikalikan ANV ataupun FY dikalikan AGV. Nah, setelah itu kita lanjut ke contoh untuk yang blok geser. Sampai situ tadi perbandingan Rn, ada pertanyaan sebelum ke contoh soal? Aman, Pak. Aman. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini balik lagi saya berikan contoh soal yang sederhana. Tapi konsepnya teman-teman tadi sudah saya berikan sehingga apapun nanti profilnya, mau profil siku, mau profil Habim, mau profil IWF, itu penyelesaiannya sama. Bedanya hanya di luas penampang, detail sambungannya tadi ada di bagian mana, ya kan? Sama ya penentuan nilai AE, AN, AG tadi itu, gitu. Ya, sini saya berikan contoh tahanan rencana, diminta untuk menghitung tahanan rencana, ya, untuk komponen tarik seperti yang ada di gambar ini dengan profil siku dengan ukuran 80-86. Mutu bajanya BJ41, diameter baut yang digunakan diameter 19. Ya. Nah, di sini diminta untuk menghitung blok geser, tetapi juga diminta untuk membandingkan kegagalannya yang di awal tadi, leleh dan structure. Itu dengan spesifikasi seperti pada gambar di bawah ya, ukuran jarak di bagian tarik untuk sambungannya dan ketinggiannya. Oke, ini spesifikasi soalnya. Kita mulai ke bagian penyelesaian. Dengan gambar yang ada di sini tadi, kita coba hitung, kita akan fokus ke blok geser dulu tadi ya. Kita langsung hitung Rn-nya aja. Rn dengan persamaan 0,6 dikali FU dikali ANV ditambah UBS kali FU kali ANT. Ya kan? Cara pertama kita definisikan dulu berapa ANV dan berapa ANT. ANV dengan persamaan yang di awal tadi ya 120 ini pola kita ambil yang sini 4 dikali 330 jadi 120, sedangkan 6 ini 6 tebal profilnya tadi kan
6 ya. Dikalikan 6 dikurangi ini 3,5 ya, 3,5 dari jumlah alat sambungnya. Ini 1, 2, 3 dan ini hanya setengah. Ini bukan kali ya. Ini koma. Nanti coba dibenarkan. Ini koma. 3,5 dikali 19 ditambah 2. Ini dari diameter 19, 2 tadi spasi. Gitu ya, 2 spasi, 6 masih tetap yang tebalnya tadi. Didapatkan ANQ-nya 279. Nah, sekarang menghitung ANT. ANT berarti kita fokus ini bukan 31, ini 30. Nah, biar bulatnya sempurna. Ini 30 ya. Coba dihitung deh. Kalau ini 30 hasilnya 177 enggak? Ini 30 dikali 6 karena ini kan tingginya 30 nih. Ya. Dikali 6 ketebalannya dikurangi ini kan hanya setengah 0,5 dikali 19 tambah 2 dikali tebalnya 6 dapat 117. Untuk ANV 279, sorry ini ANT. Banyak typonya nih saya. Ya teman-teman kalau ngeprint belajar ini di revisi ya. ANT. T. Nah ini ANT. Terus nilai 279 dengan 117 kita plot ke sini. Ya, menggunakan FU, tadi mutunya BJ41 berarti FU-nya 410. Oke. UBS-nya ini dianggap seragam secara keseluruhan yang mengalami tarik. Atau kalau ini kita hilangkan, yang mengalami tarik hanya ada di bagian sini. Ini ada keterangan tertarik. Berarti kan dia seragam. Sini, sini, sini. Nah, yang ini tertahan. Yang bagian blok atas ini tertahan. Ikut ke sini. Gitu. Jadi bagian yang tertarik hanya di bagian sini nih. Ya, hanya di bagian sini. Ada keterangannya tarik. Berarti dia termasuk seragam, makanya menggunakan UBS-nya 1. Tapi kalau yang tertarik ternyata diketahuinya sepanjang ini, oh sorry, beda warna ya harusnya. Sepanjang ini mengalami tarik juga, berarti karena ada cowakan, UBS-nya bukan lagi menggunakan 1, tapi menggunakan 0,5. Jadi perlu diperhatikan di gambar yang tertarik yang bagian mana, apakah hanya satu sisi atau dua sisi. Kalau dua sisi di tengahnya ada sambungan baut seperti ini, UBS-nya 0,5. Tapi kalau hanya di bagian sisi bawah saja yang tertarik, ya seolah-olah nanti rusaknya itu berbentuk siku, ya berbentuk siku seperti ini. Jadi ini tertinggal, yang ini terbawa ke sana sama yang bagian bawah. Berarti ini yang bagian tarik. Dapatnya 1. Nilainya 116. Nah, kalau kita plot dengan menggunakan FY, ternyata didapatkan 155. Oh, berarti terbukti tadi RN yang dengan menggunakan FU jauh lebih kecil dibandingkan RN yang menggunakan FY. Gitu. Nah, sehingga kita kalikan dengan 0,75, 116 ini karena harus diambil yang terkecil tadi ya, dapat 87,45. Berarti tahanan blok geser ya dari kondisi yang ada di sini penggambarannya itu didapatkan 87,45. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, buat yang luas AG itu, buat yang apa namanya tarik atau geser itu dikaliin sama tebal platnya juga ya Pak? 6 itu tebal plat. Jadi dia tidak menggunakan profil L yang ada di apa namanya yang ada di tabel. Karena memang yang
bersinggungan langsung dengan sambungannya itu hanya di bagian satu sisi pelatnya saja. Makanya menggunakan AG-nya, AG yang menempel langsung ke sambungan akibat tarik tersebut. Gitu. Tapi kalau buat yang penentuan yang AG, AE yang sebelumnya itu, yang dia gak dikali sama tebelnya kan Pak? Enggak, kalau itu kan secara profil keseluruhan. Makanya menggunakan AG-nya langsung dari tabel profil. Oke Pak. Gitu. Nah, oke. Saya lanjut ya. Didapatkan hasil untuk blok geseran 87,5. Tadi kan di soal diminta selain blok geser, coba dihitung juga untuk yang fracture dan leleh. Nah, ini kita hitung. Untuk kondisi blok geser tadi 87, sedangkan kondisi leleh, ya kita hitung dengan persamaan yang sederhana di awal tadi, 0,9 kali FY-nya 250 kali AG. AG ini yang plat secara keseluruhan ya, yang siku tadi dengan ukuran 66 ya, dapat 925, ternyata nilainya 207. Sedangkan untuk yang fracture menggunakan F410, sedangkan nilai AE-nya, nah AE yang di sini, AE untuk keseluruhan ya, karena kita menghitungnya sambungannya di bagian siku secara keseluruhan, kalau yang blok geser hanya di bagian siku yang langsung menempel dengan si sambungan. Bedanya itu tadi yang ditanyakan oleh Okra. Kalau yang AG yang di awal menggunakan profil di tabel, sedangkan kalau yang pada saat kita masuk ke blok geser itu fokusnya ke bagian yang di sambungannya tersebut. Gitu. Kita hitung nilai AE dengan cara yang tadi ya didapatkan 1900. Nah, sehingga pada saat kita kumpulkan dengan kondisi leleh, kondisi fracture, dan kondisi blok geser, nilai yang dihasilkan lebih kecil yang blok geser. Maka kemungkinan si sistem sambungan yang ada di sini itu terjadi blok geser sebesar 87,46. Gitu, dari ketiganya terjadi blok geser karena nilai terkecil dari ketiganya itu 87,45. Kalau seandainya nilai terkecilnya ada di kondisi fracture, berarti kegagalan yang terjadi pada sambungan tersebut itu kerusakannya, waduh, kerusakannya gagal tanpa ada yang tertinggal di sana. Tadi kan kalau kita masuk ke perhitungan, ke persamaan yang pertama, bedanya blok geser dengan fracture ada di sini. Kalau fracture putus merata ya ibaratnya. Sedangkan kalau blok geser itu ada yang tertinggal. Ternyata pada saat kita analogikan dengan contoh perhitungan yang terakhir tadi, nilai terkecilnya ada di 87, sedangkan fracture di 1900, ini lumayan jauh ya. Nah, berarti kegagalan terjadi bukan kegagalan kondisi fracture, tapi kegagalan di bagian blok geser. Karena bentuknya seperti ini. Ini tertahan, yang ini tertarik. Nah, blok di sini yang mengakibatkan tertinggalnya elemen tarik di sini yang disebut dengan blok geser tersebut. Kalau gagalnya ternyata bentuknya ini utuh seperti ini gagal, putus, yang ini tertinggal, berarti fracture namanya, bukan blok geser. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, yang buat nentuin luas efektif Pak, itu kan dikali tadi kali N-nya juga. Kenapa N-nya 1 Pak? Nah, kenapa?
Tadi pertanyaannya itu sama pada saat saya menanyakan yang ada di bagian sini. Ini satu kan? Kenapa ini satu? Tadi ada jawaban kenapa tuh? Jadi ngeliat dari tampaknya gitu Pak, bentuknya atau tampak kita ngelihatnya si profil tersebut sama sambungannya gitu Pak. Iya. Jadi kita bisa melihat dari kemampuan dia menahan tarik yang searah dengan gayanya. Kalau ya gayanya seperti ini, berarti secara otomatis diasumsikan kekuatannya itu ada dua bagian yang dua bagian lubang ya, dua bagian lubang diameter yang mampu menahan gaya tarik tersebut. Nah, sehingga tahanannya akan jauh lebih kecil dibandingkan pada saat dia hanya satu baris. Ini kan yang maksimum ada di sini nih, yang ini kan mengikuti. Kita tarik ke sana. Berarti yang paling besar ada di sini. Nah, diasumsikan yang ini itu hanya mengikuti dari arah gaya yang ada di satu ini. Tapi kalau seandainya dia bentuknya seperti ini, maka nilai N-nya tadi di sini jumlah bautnya yang searah ya, bukan jumlah baut secara keseluruhan. Karena hubungannya dengan gaya tarik si PU tersebut gitu. Jadi bukan yang semata-mata gini, kita samakan persepsi dulu ya. Bukan semata-mata ini ada satu plat, terdapat baut 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Kalau dulu kita belajar dengan apa ya, dengan konsep tanpa mempertimbangkan gaya, ini kan luasan kotak dikurangi dengan 6 buah dari luasan lingkaran, sehingga didapatkan luas AN-nya, ya kan? Karena ini kosong, 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 kosong. Nah, tapi kalau yang sekarang itu bukan hanya semata-mata kita mengurangi yang ada di jumlah lingkaran atau diameter ini, tapi ada arah gaya di sini. Nah, arah gaya ini ke arah sini, kalau dia bentuknya kayak gini, berarti nanti kemungkinan hitungan N-nya hanya ada satu dan hanya ada dua. Yang ini mengikuti. Jadi tidak dikurangi secara keseluruhan 6 ini. Jadi N-nya hanya ada dua. Tapi kalau dia hanya ada satu baris, berarti N-nya hanya ada satu aja. Karena apa? Karena kita memperhitungkan gaya yang ada di arah gaya yang ada arah sana tadi. Gitu. Jadi jumlah N-nya bukan jumlah N keseluruhan baut kita kurangi. Kita harus lihat dulu dia posisinya gimana searah gaya tersebut. Kalau jumlahnya 4, tapi arah gayanya ada dua baris ya dari jumlah 4 tersebut, berarti N-nya jangan dimasukkan 4, tapi 2 karena ada dua baris. Kalau ada 3 baris berarti N-nya 3. Supaya nggak bingung, jangan ngitung jumlah baut lubangnya secara keseluruhan, tapi hitung jumlah lubang baut yang memang searah dengan arah gaya pada setiap barisnya. Gitu deh, biar nggak bingung. Gimana, Kak? Kalau seandainya contoh gini, ini ada lagi. Terus di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada lagi 1, 2, 3. N-nya 6 atau 3? Arah gayanya kemana? Ke kanan gitu misalkan. Iya, misalkan ke kanan. 3. 3. Berarti kan kita hanya fokus ke bagian yang memang mengarah si gaya tersebut. Ini. Kalau seandainya seperti ini. Ini 1, 2. Di sini ada lagi 1, 2,
3. N-nya berapa? 2. Kenapa 2? Yang berpengaruh atau yang apa namanya? Searah sama baris yang searah sama gaya ada 2 aja. Ada 2. Yang ini? Kemana dia? Itu nggak ngaruh apa-apa, sama aja kayak mengikuti aja. Yang tadi maksud Bapak. Ini tetap berpengaruh karena kan dia beda baris. Ini 1 baris, 2 baris, 3 baris. Yang ini 1 baris, 2 baris, 3 baris. Yang ini Oh, 1 oke oke. baris, 2 baris. Kalau dia hanya ada 1, berarti hanya 1 baris saja di sini misalkan, berarti N-nya 1 gitu. Ya, berarti kita lihat bukan dari jumlah baut secara keseluruhan, kita lihat dari per barisnya yang mengikuti arah gaya tersebut. Gitu aja biar nggak bingung. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ke latihan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada di e-learning, ya, saya berikan contoh soal. Ini hampir sama dengan yang barusan kita bahas, hanya beda di dimensi dan mutu dari sambungannya. Ya. Nah, ini coba teman-teman hitung kondisi blok geser, kondisi leleh, kondisi fracture dengan sistem yang sama, beda dimensi sama mutu aja, ya. Itu nanti hasilnya bagaimana? Berapa antara leleh, fracture dengan blok geser tersebut? Ya, ini saya masukkan ke sebentar ke e-learning kalau tidak salah ya. Nah, ini ada di sini materi pertama, materi kedua dengan latihan. Jadi teman-teman nanti bisa bisa apa ibaratnya bisa upload di sini setelah dikerjakan. Kok saya ngeblank nih. Bisa upload di sini setelah dikerjakan. Ini saya berikan batas waktu sampai dengan tadi sampai kapan ya, sebentar. Oh, sampai besok jam 5 sore. Paling telat kalau misalkan bisa selesai sekarang ya lebih bagus lagi. Itu ya. Paling telat sampai besok jam 5 sore. Nah, untuk absen ini ada yang nggak hadir nggak? Saya harus ajukan dulu soalnya kalau pengganti. Sebentar, saya coba cek manual dulu ya. Kita apa sih struktur baja 1 untuk kelas ACE. Kelas TTJJ. Bentar, saya cek ini sudah diajukan atau belum ya. Saya absen manual aja di sini ya, sebentar. Oke, saya absen manual di sini untuk pengganti.
saya sebut ya. Afifah ada? Ini kelas struktur baja betul ya? Afifah di sini Betul, ada? Pak. Afifah ada? Nggak ada? Arda? Hadir, Pak. Arif? Hadir, Pak. Atif? Hadir, Pak. Fajarina?